Allahu Akbar. Allahu Akbar. Penduduk desa Karangjati sudah terbiasa dengan satu hal yang tak pernah berubah puluhan tahun. Imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan terlalu cepat. Ini bukan subuh. Ada apa ini? Pak, di mana imam sengnya malam ini? Dengar Raka, jangan pernah sholat di belakangnya. Siapapun yang melakukan yang tidak pernah kembali. Apa yang disembunyikan di sini? Akhirnya kau datang juga Raka. Mari bergabung. Sudah waktunya masjid itu kosong. Aku butuh pengikut. Tinggal 1 rakaat lagi. Lalu kau milik kami. Kau tadi lari, tapi sholat tidak pernah sah tanpa salam. Raka terbangun di atas sajadah basah, bukan di rumahnya. Ia berada di dalam masjid. Lampu redup berayun pelan, memantulkan bayangan panjang yang tidak wajar. Tubuhnya terasa berat, seolah ada ratusan tangan tak terlihat menekan dadanya. Ia mencoba bergerak, tak bisa. Dari mihrab, Imam Syaifuddin berdiri membelakanginya. "Kau tadi lari," ucapnya tenang. "Tapi sholat tidak pernah sah tanpa salam." Perlahan, imam itu berbalik. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya robek seperti kain basah. Dari balik sobekan itu, tampak tulang rahang hitam mengkilap, dan di dalam rongga matanya, huruf-huruf ayat terbalik bergerak seperti cacing. Saf di belakang Raka penuh. Bukan puluhan, tapi ratusan. Mereka berdiri rapat, wajah hancur, leher terpelintir, perut sobek. Beberapa masih mengenakan kain kafan yang menyatu dengan daging membusuk. Yang lain tidak punya kepala, namun semuanya menghadap Raka. "Makmum yang kabur," bisik mereka serempak. Takbir. Allahu Akbar. Ini kubur kami. Imam mengangkat tangan. Takbir. Tanpa sadar, Raka ikut bergerak. Allahu Akbar. Suara tulangnya sendiri terdengar retak saat kepalanya menunduk. Raka merasakan sesuatu menjalar dari sajadah. Urat-urat hitam masuk ke telapak tangannya, mengikatnya ke lantai masjid. Setiap rokaat terasa seperti jam peniksaan. Saat ruku, punggungnya terasa dipatahkan. Saat sujud, wajahnya ditekan ke tanah dan ia menyadari tanah itu hangat dan berdenyut seperti perut makhluk hidup. Dari bawah sajadah terdengar erangan, "Ini kubur kami." Air mata bercampur darah mengalir dari mata Raka. Kau tahu kenapa aku tak pernah mati? Tuhan tak menginginkanku dan neraka menolakku. Sekarang, salam. Pada rokaat terakhir, imam mendekat. "Kau tahu kenapa aku tak pernah mati?" Bisiknya tepat di telinga Raka. "Tuhan tak menginginkanku dan neraka menolakku." Imam mengusap tengkuk Raka. Dengan satu sentuhan,
namun ia tetap hidup. Sarafnya masih merasakan segalanya. Ia menjerit, tapi yang keluar hanya suara azan. Imam tersenyum. Sekarang salam. Tubuhnya roboh, namun rohnya tetap berdiri, terikat di saf paling depan. Asyhadu an la ilaha illallah. Keesokan paginya, warga desa menemukan jasad Raka sujud di mihrab. Matanya terbuka, mulutnya terkunci dalam senyum kaku. Sejak hari itu, Imam Masjid Al-Hidayah terlihat lebih muda. Dan setiap malam, kini ada satu suara baru memimpin azan, suara Raka. Karena imam yang tidak pernah mati selalu membutuhkan pengganti. Dan masjid itu tak pernah kekurangan makmum. Cerita ini mengisahkan Raka, seorang pemuda perantau yang kembali ke desanya dan menemukan kejanggalan di Masjid Al-Hidayah. Penduduk Desa Karangjati sudah Imam terbiasa masjid dengan satu hal bernama yang Syaifuddin telah memimpin sholat selama puluhan tahun tanpa pernah terlihat menua atau meninggalkan masjid. Warga desa menyimpan ketakutan dan larangan lama untuk tidak sholat di belakang imam tersebut. Raka kemudian mengetahui bahwa Imam Syaifuddin sebenarnya telah meninggal 47 tahun lalu, dibunuh oleh warga karena praktek ilmu hitam dan dikubur di bawah mihrab. Arwahnya terikat oleh sumpah kelam. Ia akan tetap hidup selama azan dikumandangkan. Pada malam tertentu, Raka dipaksa menjadi makmum dalam sholat gaib bersama arwah-arwah jemaah yang telah hilang. Ia tidak berhasil lolos sepenuhnya. Sholat tersebut berakhir dengan kematian sadis Raka, di mana jasadnya ditemukan sujud di mihrab, sementara rohnya terikat menjadi makmum abadi. Akhir cerita menegaskan bahwa imam tersebut tidak pernah benar-benar mati, melainkan terus bertahan dengan mengorbankan manusia sebagai pengganti. Masjid tetap berdiri, azan terus berkumandang, dan makmum baru akan selalu bertambah, menjadikan teror itu tak pernah berakhir.